Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sot, alhamdulillah bisa bikin konten lagi walaupun masih seperti ini muka saya belum selesai, tapi insya Allah tetap semangat buat konten, kasih hiburan buat kalian semua yang lagi pada di rumah aja. Dan untuk konten ngobar kali ini dalam jeda kedatangan apa ya, ini kalau bahasa Banyumasnya itu biung. Bahasa Indonesia itu mak-mak. Ini emaknya para ular, emaknya para reptiler yang ada di Purwokerto adalah Mama Iin Ayu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya. Sehat, Ma? Alhamdulillah. Salam bahagia dulu buat semuanya ya, para semuanya. Salam bahagia terus Aja kayak Bang Susah. iya, itu yang paling top dari Mama Iin. Aja kayak Bang Susah. Sebelum kita ngobrol, kita ulik nanti ya tentang Mama Iin. Like, subscribe, komen, jangan lupa share ke sosial mediamu. Oke, kita mulai ngobrol. Itu bawa apa namanya ini? Ini piton, sansa, retik. Retik ya? Tapi retik bikinan zaman sekarang, bukan retik asli. Breeding? Ya. Oh. Kalau kita yang kita pelihara itu yang breedingan, hasil ternakan. Berarti aman? Aman ya? Aman. Tidak berbisa juga ya? Tidak berbisa. Kalau yang berbisa nggak boleh buat main-main. Nah tuh, so jadi kalau yang sudah buat konten di konten-kontennya para YouTuber reptiler itu yang memang sudah aman, yang boleh dipegangkan kepada orang lain ya, Mak. Ya. Kalau yang benar-benar masih belum aman, nggak mungkin dikasih pegang sama orang lain. Paling kalau untuk edukasi itu kita pakai alat. Ya, kita safety ya, kita pakai book. Terus itu di dalam ditempatin di kontainer, ditempatin di keg. Jadi kalau yang berbisa itu kita juga harus tahu, bukan karena kita nggak boleh pelihara, kita harus tahu kalau kita pelihara itu untuk edukasi. Ya, untuk pengenalan kan kayak gitu. Kan ya mohon maaf ya, Mas. Sekarang itu banyak yang buat gagah-gagahan. Nah, itu. Minggu lagi kurang gagah-gagahan buat sombong-sombongan, tren dan sebagainya, sing akhirnya malah patok sendiri kadang-kadang. Itu yang bikin kita prihatin ya, bikin reptil semuanya itu prihatin itu seperti itu. Sebenarnya ular itu bukan untuk gagah-gagahan ya. Kalau kepengin tinggal, kalau cuma pengen foto bagus diedit kan bisa, nggak perlu harus pakai foto itu. Nah kan itu aman ya. Kalau cuma untuk itu toh. Tapi kalau cuma kalau buat main-main untuk gagah-gagahan, untuk gaya-gayaan janganlah. Konyol betul. Iya. Dan di sisi lain juga kalau yang kita memang nggak tahu pasti cara megang hewan seperti apa, takutnya nyiksa ya, Mas? Menyiksa betul, binatangnya itu kasihan. Nah, ini menarik. Sebelum ke pribadi Mama Iin ya, ini kan lagi rame nih, ada LSM juga nih yang YouTuber reptiler penyiksaan, terus hewannya kasihan, itu sama aja apa ya, kayak kayak memanfaatkan hewan itu untuk cari uang. Betul. Tanggapan dari para reptiler diwakili oleh Mama Iin seperti apa? Saya pribadi sebenarnya yang kita piara itu kan bukan kita yang ambil di alam. Kalau yang buat mainan kayak gini loh ya, itu tuh binatang ternakan. Berarti kalau yang di alam itu hanya dirawat terus dirilis lagi ya, Mak? Dirilis lagi. Kalau kita misalnya kita rescue di mana dipanggil orang itu nemu ular apa gitu ya. Kan sering ya saya dipanggil, Bunda ini di sini ada ular ini, masuk sini tante ini. Kita rescue di sana. Biasanya kalau memang reptiler yang memang reptiler sejati loh ya, kalau memang yang udah ngerti itu kita ambil terus kita karantina di rumah. Seminggu 2 minggu kita rilis di tempatnya, dalam arti di tempatnya, di habitatnya yang betul-betul aman untuk si ular itu. Ya. Ular untuk aman untuk ular dan aman untuk warga. Manusia. Iya. Kalau misalnya ular-ular kayak gini dilepas, ya nggak bisa apa-apa. Iya, nanti di alam dia mati, nggak dapat makanan sih, nggak bisa cari makan lah kasarannya kayak gitu. Terus kalau ada yang ngomong lagi dimain-mainin gitu, nyiksa tuh gimana, Mah, menurut Mama? Kalau ini ya nggak nyiksa lah ya, kita kan sayang, kita dirawat disayang. Yang namanya nyiksa itu kategorinya nyiksa itu kayak apa sih, Mas? Iya, itu. Makanya ke kami, maksudnya kami pecinta, penyayang itu
nggak mungkin lah, orang kita sayang kok mau menyiksa itu nggak mungkin. Dia kenapa-napa aja mama nangis, ya kan? Apalagi nyiksa. Nah, itu seperti itu. Poin terakhir yang lagi dikampanyekan adalah ular makan ular, ular makan ayam dan sebagainya, itu katanya nggak baik untuk tontonan dan sebagainya. Ya, gimana? Sudah rantai kehidupannya itu seperti itu. Emang sudah dari sononya Tuhan itu memberikan apa ya, kehidupan itu seperti itu. Rantai makanan. Ya, rantai makanan. Kan nggak mungkin kalau ular dikasih kentang apa dikasih sayur kan nggak mungkin. Begitu juga ya. Mungkin kalau masih mendekati misalnya kayak king cobra. King cobra makanya biasanya ular. Itu memang dari sononya makanya ular. Tapi kalau piaraan seperti yang punya saya sendiri di rumah ya, yang namanya king cobra itu saya latih bisa makan daging ayam gitu, kepala ayam itu bisa. Bisa dilatih. Bisa. Dan ini pun yang biasanya makan tikus, makan apa, dikasih filet ayam bisa. Terus kalau dilarang ular makan ular, hewan makan hewan dan sebagainya, lah apa kata manusia yang apa-apa dimakan? Itulah. Nanti kalau seperti itu kita nggak boleh motong sapi, nggak boleh motong ayam, ya nggak? Apa-apa. Tuh. Malah aku jadi kecewa kok ngerina. Apalah. Kumisnya putih. Ini saya mada kena kalau rambutnya, rambutnya putih, kumisnya putih, alisnya putih, gitu loh. Jadi kok, ayo kita beling-beling malah nanggung. Ya mau malah pola ya kumisnya putih, canda alo. Ya, lanjut aja. Jangan bikin saya ketawa, karena ketika saya ketawa ini mau lepas. Ya, lanjut. Sekarang lanjut ke tentang Mama Iin Ayu yang banyak orang pengen tahu, termasuk aku pribadi yang pengen kenal lebih jero, lebih dalam. Aja ke jero Lara. Iya, ora sih, biasanya kan Lara mesti ngomong. Iya. Tergantung. Kan piku itu nah. Mama Iin itu dari usia genom sewu, mohon maaf, dari reptiler yang lain yang sekarang lagi boom, lagi naik daun, itu termasuk yang ada yang setua aku gitu. Iya, yang sudah berumur, mungkin sama Om atau Goeng. Tua saya, jauh di bawah itu lah, saya. Tapi semangatnya itu loh, Ma. Apa ya? Karena udah di hati lah. Ya udah di hati. Di samping itu memang kehidupan aku seperti ini, gak ada hiburan lain, mau ngapain lah. Pokoknya kita terima apa adanya aja. Jadi kita nanti terus bahagia. Gitu, mensyukuri apa adanya ya, kita punya ular ya mensyukuri ular aja. Di sisi lain ya sambil rumah titipane Gusti Allah juga. Iya, ini saya piara ular di rumah itu ya, ada ini ada besa ya, dalam ada besa sendiri. Di rumah saya ada berapa ekor ular kan tahu, tapi sekarang juga sudah berkurang. Masalahnya apa, lagi dipinjami teman-teman. Ini kan musim kawin ya, di rumah kan banyak pejantan itu, jangan tangguh ya. Daripada kalau sama si A nanti harus dibagi apa bayar, dan itu kan seperti itu. Saya silahkan free, pakai free. Yang penting kalian bisa untuk melanjutkan prestasi mereka. Suatu apa ya, breeding ular itu suatu kebanggaan kalau berhasil kan kayak gitu. Monggo silahkan. Tapi di rumah kan ada beberapa anak juga yang suruh ikut ngurumat ini ya, karena memang repot kalau sendirian ya, Maya. Di samping itu ya karena mereka seneng ya. Seneng juga. Di situ tuh nggak tak bayar gitu ya. Tapi ya saya ngerti lah ya. Iya. Dia itu datang bukan untuk bekerja. Dia datang untuk karena senang aja. Tapi karena di situ masa iya sih saya nggak ngasih rokok, kasarannya kan ya. Iya. Terus kemarin aku lihat juga Mama Iin masih semangat ngonten ngerescue ular, masih semangat ngonten apa? Bukan nyari tapi kayak menyelamatkan ular yang ada di alam, herping ya, itu bahasanya herping, masih semangat sampai ke gunung loh. Vitaminnya apa, Mah? Vitaminnya sebetulnya biasa, yang penting ya makannya nggak usah neko-neko lah, apa adanya, tempe, sayuran kayak gitu. Terus yang nomor satu itu di hati, mensyukuri nikmat Allah gitu aja. Itu akan timbul semangat sendiri ya. Pokoknya aja kayak wong susah lah. Pokoknya aja kayak wong susah. Aku bahagia, bahagia. Itu nomor satu itu. Ya. Semangat itu. Salah satu quote yang luar biasa adalah selalu mensyukuri nikmat Tuhan yang akhirnya membawa kita bahagia. Bahagia itu tidak susah. Iya. Bahagia itu tidak susah, tidak. Wong sudewe akasing susah, nggak bahagia, karena dia bingung dengan kesugihannya loh.
betul. Aku kan Betul sekali. kayak Tara ya, betul Tea itu. Betul Tea, kayak Tara Ranting gitu. Betul Tea. Oke. Dari umur berapa mamain mainan ular? Kalau nggak salah kan dulu sempat di Purwokerto juga geger nih, ada Dewi Ular, ada Dewi Ular, kemana-mana bawa ular, cantik tapi bawaannya ular. Masa mudanya Mama Iin. Ya itu bukan masa muda banget ya, itu masa kesini lah, anak-anak udah gede, udah bisa ditinggal dolan, aku dolanan. Kalau waktu saya masih repot, anak-anak masih kecil-kecil ya enggak. Setelah anak-anak udah menjelang dewasa, udah nggak repot ngurusi anak, aku kemana-mana main pakai ular. Kalau dulu kan nggak bisa main ular itu, kalau ngeluarin ular seakan-akan kesan yang melihat itu kesannya jelek lah, kesannya min lah. Iya zaman itu ya, waktu itu ya. Selalu tak umpetin, kebetulan ular kan nggak bunyi. Iya. Jadi tak taruh di tas, ya. Tak taruh di tas. Waktu pokoknya dari kecil itu saya SMP itu udah mulai megangin ular. Kebetulan. Karena keturunan mah atau gimana? Nggak ada. Lingkungan? Nggak ada, lingkungan juga nggak ada. Awalnya karena? Naluri aja, kok saya seneng lihat itu kebetulan. Pertama kali lihat ular dan megang ular waktu kecil? Waktu kecil aku SD kelas 3 apa ya, di Magelang, saya dulu di Magelang. Di desa lah ya, zamannya aku di desa. Desanya apa, Mak? Tegalrejo. Tegalrejo Magelang. Iya, di desa. Itu kan di zaman dulu kan desa banget ya, nek dolan ke sawah, nyuci baju, mandi di kali. Nah, itu ada ular masuk ke cuciannya aku, tak pegang itu kobra loh waktu itu. Kok diem aja. Jadi dari situ terus saya, oh kok nggak apa-apa ya, kok nggak apa-apa kayak gitu. Tapi terus kesini kok takut banyak mbok digigit lah ya. Karena sudah tahu itu ular. Iya, jadinya kita ambilnya paling ular Reangon yang sering tak bawa, tapi lama-lama bau. Nanti yang di rumah pada kotak. Kalau Reangon kan bau dulu. Udah itu terus kesini sampai anak-anak besar ya kita piara ular tapi nggak ada yang tahu. Kalau masih sama keluarga saya nggak piara ular, nggak tahu kan, maksudnya nggak ada yang tahu. Tapi setelah saya rumah tangga sendiri, saya piara ular di rumah sendiri. Tapi sebenarnya dulu ya sudah pelihara ya, iya, cuma nggak ada yang tahu ya. Cuma nggak ada yang tahu gitu. Tapi kok bisa ya kobra itu dipegang diem aja? Nah itulah, itu ya yang jauh ya, bukan karena saya sakti, bukan karena apa, itu karena ya karunia Allah lah ya, semua itu karena Allah. Saya nggak punya ketulusan hati. Ya betul, saya nggak punya jabu atau ini katanya ini Bunda Iin kan sukanya pakai yang macam-macam, itu sebagai aksesoris saja karena saya senang. Nah ini nih Mama Iin sudah buka, akhirnya saya korek sekalian. Banyak orang awam di luar mah yang ngomong kalau pawang itu pasti punya kodam, pakai cincin yang ada isinya, kalung yang ada isinya dan sebagainya. Lah ini cincin, jangan-jangan ada ada isinya, kalau kosong nggak tak pakai. Mandi loh, kosong blondo. Ini mohon maaf nih, kalungnya juga. Nah ya. Gadil. Itu identik dengan kenapa ya? Emang jiwa saya seperti itu dari dulu, itu jiwa petualang. Makanya jenengan gitu, saya kok sampai naik gunung itu dari dulu. Kalau anak-anak kecil itu saya sukanya hiking dari kecil. PA dari dulu, ya, pecinta alam. Tapi kalau PA-nya anak sekarang kan lain akal. Itu patron yang gitu PA itu. Patron tuh gampang-gampang. Ada Yandi ya. Tuh. Ya jadi memang naluri. Gini, terkejar ya. Maksudnya gini. Memang ada nggak sih yang benar-benar pakai itu untuk menaklukkan hewan tuh, ada nggak sih, walaupun nggak semua loh Mas? Ya. Ada nggak? Setahu saya ya, memang semua orang itu punya kelebihan masing-masing. Ya ada lah ya, mungkin daerah mana apa ada mungkin ada ya. Cuma saya pribadi nggak. Apalagi teman-teman saya reptiler yang saya tahu ya nggak seperti itu. Cuma kita karena kita dekat, karena kita setiap hari mainnya sama ini, kan kita jadi tahu nalurinya nih, kebiasaan ularnya. Kalau kita ngomong-ngomong sama ular, bukan karena kita bisa bicara sama ular bisa, tapi karena naluri aja. Kita tahu dia maunya gimana. Kayak kita ngadepin bayi yang belum bisa ngomong ya, Mak. Gitu. Saatnya pipis dan sebagainya. Gak apa-apa ini. Nah ini ya untuk membuktikan bahwa megang ular itu nggak harus pakai jimat ini itu kucrut ya. Nih saya bukti ini. Oh kan. Kemarin juga udah pegang yang kobra ya. Iya yang kobra aja ya karena ada yang handle. Ya, karena tapi kalau sendiri nggak boleh. Nggak mungkin berani. Tuh tanpa aji-aji
tanpa jimat-jimat. Anane ajining diri. Ajining diri solati. Ini hanya karena ularnya terpesona dengan seseorang yang punya kelembutan hati, mungkin seperti itu ya. Anu dalangnya ganteng, dari ini gelem ya. Ini gigit gak? Ya gigit lah, nggak gigit nggak bisa makan loh. Maksudnya matok itu? Iya, ke manusia loh maksudnya. Kalau nggak dikagetin enggak? Kalau nggak dikagetin? Kaget dia kaget mah. Ya kalau saya tembak gitu lah ya, tapi kalau enggak ya enggak. Tapi kalau ini gigit cuma luka ya? Ya luka biasa. Luka itu biasa. Kalau ular kayak gini biasanya dia kekuatannya itu melilit. Dia akan meremuk lah, melilit gitu. Nah, masalah gigit menggigit, pernah digigit ular berbisa? Oh, berbisa. Kalau pernah digigit ular sih sering digigit ular ya. Tapi kalau yang berbisa alhamdulillah kita ya, karena kita bermain, katanya bermain api ya kebakar api. Sekarang bermain ular berbisa ya kita kena. Cuma kita semua orang itu punya kelebihan dan punya cara masing-masing ya. Untuk penanganan? Iya, penanganan. Nah kebetulan kalau saya alhamdulillah ya itu kuasa Allah lah ya. Tapi bukan masalah ini dan itu, bukan dari magic, bukan dari apalah, pokoknya enggak. Cuma kita tepat dan cepat aja penanganannya. Iya. Lah, pertanyaannya, ketika orang tergigit ular berbisa, misalnya king cobra, terus apa pertama kali yang dilakukan? Kalau satu, jangan panik. Ya nggak mungkin lah ya, pasti panik lah. Tapi berusaha untuk jangan panik. Dan dua itu yang sekarang itu ada standar WHO itu sekarang ada lah ya, sudah dipublikasikan lah, maksudnya penanganan ular berbisa. Karena apa? Sekarang banyak orang yang suka mainan itu. Akhirnya ada seorang dokter yang memang punya keahlian seperti itu menganjurkan dan sudah mengedukasi, memberi pengetahuan ke raptor itu, misalnya digigit ini ya bisa jangan banyak bergerak. Pokoknya kita kondisikan, kita jaga jangan sampai ada gerakan. Karena kalau bergerak itu si bisa itu akan cepat menjalar. Kayak gitu, menyerang kayak gitu. Itu kan si bisa seperti itu. Jadi jangan diikat nggak usah. Pokoknya kayak di gip itu loh Mas, di separuh itu ya. Kita kasih papan apalah ya, yang pokoknya jangan sampai kita ada pergerakan. Setelah itu kita bawa secepatnya ke rumah sakit. Itu ada. Setelah sampai di rumah sakit, nanti kan dokter ada penanganannya. Kalau bejo ya, mari nek orang bejo ya. Makanya jangan main-main ya. Jangan. Kalau bukan ahlinya jangan pokoknya deh. Ini dia. Ini namanya siapa, Ma? Si cantik. Ularnya kira itu. Tadi yang buat ngeprank Yandi. Orang ngobat ini ngobrol sama Mama Iin malah buat tidur di sini Yandi. Ngawur aja dia itu. Kalau ular-ular itu buat ngeprank itu bener apa enggak sih? Salah apa enggak sih? Tergantung. Sekarang jangan ngeprank-ngeprankan lah. Malah kayak itu yang di Bandung itu YouTuber yang prank-prankan itu. Enggak, maksudnya kan kayak tadi aku ngerjain tim karena ada ahlinya dan ularnya udah dipilih ular yang nggak berbisa. Tapi untuk kita ya, Ninjawu ya, masalah. Kok bunyi, Ma? Ya bunyi lah orang itu. Oh, misis ya itu ya? Bising. Gitu, kan mendesis ya. Ular itu kan mendesis. Itu kalau ngeprank itu lihat orangnya. Masalahnya mbok fatal sih Mas. Iya benar-benar dia kaget, jantung, makanya tadi mau ngeprank siapa? Iya, nah itu boleh. Karena misalnya tadi temen Mbak Rini ya, Mbak Rini nggak mau, jangan Mas, kalau nggak mau jangan dulu, jangan dipaksain, nanti lah gitu. Kita itu harus terapi loh ya, harus pelan-pelan gitu. Masalahnya apa? Sing jenengane uang wedi kan, ya, orang namanya takut kan nggak bisa dianu kan. Satu, ketika panik kaget, orangnya juga akan ularnya kaget, kasihan ularnya juga. Kamu juga masih kagetan itu Mas, dalam masih kagetan ini. Kalau masalah matok ya Ma, kan kadang-kadang malah bisa jadi, ini aku masih takut juga nih ternyata nih. Astaga, nanti malah kejatuhan pecah gitu dipegangin sama ularnya. Jadi kalau ngeprank itu kaget, orangnya mukul ularnya juga ularnya kasihan. Ularnya matok orangnya juga kasihan. Jadi ya, kalau saya usul saya kalau ngeprank itu lebih baik settingan aja.
ya kan? Lebih baik settingan aja ngepranknya. Kalau nggak settingan, kalau yang mau bener-bener ngeprank asli, ya dipilihlah orang yang di prank yang sebenarnya nggak takut sama ular. Ya takut tapi nggak begitu. Nggak begitu. Iya, jadi ketika dia sedang tidur atau sedang apa lihat ular ya cuma kaget sedikit dan sudah aman gitu ya Maya. Soalnya apa? Mbok fatal yang namanya kaget itu jantungan atau gimana nanti kita malah yang kan seperti itu. Betul sekali. Makanya aku nggak suka kalau ada orang takut ini, aku nggak suka seperti itu. Kasihan. Jangan dipaksa lah. Kalau memang sudah takut parno jangan dipaksa. Oke, makasih Mama Iin waktunya. Udah ngobrol-ngobrol, kita jadi lebih tahu tentang reptiler, tentang pemeliharaan masalah ular dan reptil-reptil yang lain mungkin sama ya, nggak jauh sama ular. Kalau pengen lebih tahu ya silakan. Siap. Yang penting itu di hati sob. Melakukan apapun inama a'malu biniat, yang penting niat ya. Kalau niatnya baik, insya Allah ya Allah kasih kita kebaikan ya Mak. Kalau niatnya udah jelek, ya orang apa yang harus elek ya pokoknya elek lah. Begitu. Oke, makasih ilmunya Mama Iin, terima kasih waktunya. Nanti kita masih main-main sama ular yang aman ini. Oke, kita tutup. Like, comment, subscribe. Jangan lupa subscribe channel Dalang Jeder dan channel Iin Ayu Channel. Nah, salamnya segimana Mas salamnya? Salam bahagia untuk semuanya. Aja susah. Salam Jeder.